Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat berbahagia sekali kami bisa berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, tentunya yang barokah ya, rezeki yang barokah, sehingga Anda semua bisa melakukan aktivitas dengan baik tentunya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pembibitan atau persemaian ya, nursery, hijauan pakan ternak. Ini sangat penting karena bagaimana keberhasilan kita mengelola hijauan pakan ternak baik di pastura atau padang pengembalaan itu sangat penting sekali ya. Itu adalah titik tolak bagaimana kita akan mengembangkan dan memacu produktivitas hijauan pakan ternak atau padang pengembalaan kita. Nah, kita bicarakan pembibitan atau persemaian. Dimulai dari biji misalnya. Apa itu biji? Biji merupakan suatu bentuk inti hasil dari persarian dan bakal tanaman mini ya, tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang, istilahnya itu dorman dia. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman tanpa campur tangan manusia, misalnya terbawa oleh angin, bisa terbawa oleh air, ataupun melalui perantaraan binatang ya, bisa kelelawar, bisa burung, ataupun yang lain ya, hewan-hewan yang terbang ataupun yang lain yang membawa biji tersebut. Nah, bagaimana dengan bagian-bagian biji? Ya, biji adalah embrio yang perkembangannya sempurna, terdiri dari komponen seperti berikut ya. Yang pertama itu epikotil, calon pucuk ya, epikotil. Hipokotil itu adalah calon batang. Radikal itu adalah calon akar, sementara kotiledon atau daun lembaga. Ini beberapa hal yang mungkin. Nah, untuk menggampangkan, ini ada contoh semangka, ada anggur, ada kesemak, alpukat dan apel, ada buah persik dan lain-lain. Ini untuk menggampangkan supaya kita tahu apa yang mana bijinya seperti itu. Kalau untuk hijauan pakan ternak itu biasanya sangat kecil, sangat lembut sekali ya, biji-bijinya sangat halus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, cadangan makanan yang tersimpan dalam biji umumnya terdiri dari karbohidrat, ada lemaknya, juga ada protein dan mineral ya. Inilah yang sering dimanfaatkan untuk makanan manusia. Nah, sementara komposisi dan persentase berbeda-beda tergantung pada jenis biji. Misal ya, biji bunga matahari kaya akan fat atau lemak. Biji kacang-kacangan atau legium ya, leguminosa, baik leguminosa pohon atau leguminosa yang merambat, kaya akan protein ya. Biji padi mengandung banyak karbohidrat ya, makanya kita konsumsi menjadi beras, kita masak menjadi nasi tentunya. Kalau di tempat lain ada yang memanfaatkan gandum ya, biji gandum, ada jagung, semuanya itu adalah banyak mengandung sumber karbohidrat ya. Kemudian terdapat perbedaan di antara subkelas monokotil dan dikotil ya. Subkelas monokotil misalnya, cadangan makanan dalam endosperm baru akan diserap setelah biji masak dan dikecambahkan serta telah menyerap air. Nah, benih sorghum misalnya menyimpan cadangan makanan pada endosperm. Tanaman ini termasuk pada kelas monokotil. Sedangkan subkelas dikotil bagaimana? Ternyata cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan perisperm ya mulai diserap oleh embrio sebelum biji masak.
Contoh kacang-kacangan ya dari jenis leguminosa ini ya, misalnya Arachis pintoi atau Arachis hypogea ya, kacang tanah ya. Kemudian banyak kacang-kacangan. Ada juga bunga matahari dikenal dengan Helianthus annulus ya. Dan ini beberapa hal yang mencirikan mereka ya, baik yang monokotil ataupun kotiledon. Nah, sekarang benih. Apa itu benih ya? Benih itu adalah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani ya. Baik itu di usaha tani yang bergerak di bidang pertanian atau peternakan. Peternakan itu untuk apa? Untuk hijauan pakan ternak. Bisa juga untuk padang pengembalaan. Itu dibutuhkan hijauan. Memiliki fungsi agronomis. Benih diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 39 Permentan ya garis miring OT 140 garis miring 8 garis miring 2006, yang dimaksud benih yaitu tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka benih tidak saja identik dengan biji, namun bisa bagian tanaman, yaitu seperti daun misalnya ada yang mengatakan ada cocor bebek ya, atau daun yang lain yang begitu dia kita letakkan di media tanam dia akan tumbuh. Ada menggunakan akar dan ada juga menggunakan batang. Ini ya salah satu gambaran, ada monokotiledon dan dikotiledon ya. Ini gambarannya. Ya, jadi ini gambaran monokotiledon ya. Ada seed coat, ini ada radical, hipokotil ya, root dan first leaf ya. Ini. Kemudian kalau dikotil bagaimana? Ini ada radikalnya, ada rootnya, ada kotiledonnya. Ini yang muncul di sini. Ada seed coatnya, ada hipokotilnya. Ini adalah gambaran untuk dikotiledon. Ini keduanya adalah benih yang seperti digambarkan di Permentan nomor 39 tersebut. Nah, mutu dari suatu benih juga bisa kita lihat dengan cakupan mutu genetiknya, kemudian ada fisiologiknya, dan secara fisik. Bagaimana dengan mutu genetik? Mutu genetik merupakan penampilan benih murni dari suatu spesies atau dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, ataupun benih sebar. Sementara mutu fisiologik adalah mutu fisiologik menampilkan kemampuan daya hidup atau viabilitas benih, mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih. Benih yang dipanen biasanya pada saat masa fisiologis memiliki mutu fisiologik yang bagus ya, karena memiliki kemampuan awal perkecambahan yang optimal atau maksimum. Nah, mutu fisiologik benih juga tercermin dari daya simpannya selama periode tertentu, serta bebas kontaminasi hama dan penyakit. Sementara yang berikutnya adalah mutu fisik. Mutu fisik ini merupakan penampilan benih secara prima bila dilihat secara fisiknya, ya secara eksteriornya. Mutu fisik benih ini dapat ditandai dengan bentuk yang bernas ya. Kalau misalnya gabah itu bernas, misalnya bijinya itu tidak sompel-sompel, bagus, besar gitu ya. Jika benih berada dalam satu wadah, maka mutu fisik benih ditandai dengan ukuran yang homogen ya, tidak bervariasi, kemudian bersih
dari campuran benih yang lain, tidak tercampur ya. Dan biji gulma, jangan sampai ada biji gulma, karena kalau ada biji gulma ini bisa begitu ditanam malah berbeda ya. Jangan sampai demikian yang dikatakan benih ya, serta bebas dari berbagai kontaminan lainnya ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Ini kebetulan ada adzan isya, kita lanjutkan ya. Ini sambil ini ya, sayup-sayup terdengar ya. Yang ketiga, bibit ya. Bibit yaitu benih ya, atau biji yang telah disemai sebelumnya yang akan ditanam ke lahan ya. Media tanam dan memenuhi persyaratan dalam pembudidayaan tanaman. Nah, termasuk dalam kategori bibit yaitu hasil cangkokan atau sambungan okulasi kultur, jaringan, dan bibit hasil perbanyakan vegetatif ya. Oke, kita ini dulu, ini dulu ya. Maaf ya, ini ada adzan nanti dari HP, mohon maaf ini sedikit ya. Kita sambung ya. Bibit adalah bahan pertanaman berupa vegetatif yang terdiri dari tanaman muda asal biji, misalnya bibit cabutan, ada bibit puteran, ada bibit setup ya. Kemudian bahan tanaman asal pembiakan secara vegetatif, misalnya ada cangkokan dan stek. Kemudian organ khusus dari tanaman, misalnya ada stolon ya, ada umbi batang, ada bulbus, ada swing ya, ada bulbil dan anakan. Itu beberapa hal yang mungkin ya bisa kita gunakan bibit ya. Jadi bibit itu bisa dalam bentuk vegetatifnya ya, bisa dalam bentuk biji, bisa dalam bentuk macam-macam ya, sambungan okulasi kultur dan seterusnya. Nah, itu tergantung pada tanaman yang mau kita bibitkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, bibit bermutu atau berkualitas. Bibit bermutu atau berkualitas, yang pertama daya kecambahnya tinggi, di atas misalnya 90%. Ini juga bijinya murni. Yang ketiga itu tidak membawa hama dan penyakit. Itu kita katakan adalah bibit yang bermutu. Yang pertama ya tadi yang dikatakan sudah barang tentu daya kecambahnya itu di atas 90%, harus tinggi ya, namanya saja bibit bermutu. Kemudian yang kedua, bibit murni tidak ada campuran dengan mungkin tanaman biji yang lain ya. Kemudian tidak membawa penyakit, sudah pasti ini ya. Jadi itu sudah namanya aja sudah bermutu. Yang kedua, bibit unggul. Bibit unggul itu apa? Secara sifat genetisnya, yang pertama misalnya buah yang memiliki rasa yang enak ya. Kalau hijauan itu jelas hijauannya itu benar-benar bagus ya, produktivitas tinggi ya. Dia mempunyai palatabilitas untuk ternak ya. Kemudian yang kedua itu adalah tahan terhadap hama ya, tidak gampang sakit ya. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap kekeringan ya. Ini hal-hal sifat penciri, dia mempunyai sifat genetis yang harus kita kembangkan ya sebagai bibit unggul. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi biji berkecambah itu diantaranya adalah air ya, ketersediaan air, kemudian adanya oksigen, cahaya. Cahaya ini tidak mutlak ya, jadi ada beberapa biji tertentu dia membutuhkan malah harus tidak terlalu banyak cahaya tentunya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pada yang kita akan bahas itu adalah perkecambahan dan dormansi. Nah, perkecambahan ini ada epigial, ada hipogial. Bagaimana kalau epigial? Biji yang berkeping dua atau dikotil ya. Ini ada gambaran bagaimana epikotilnya. Ini mulai dari biji ya,
Ini ada hipokotilnya, kemudian ada kotiledonnya, ini ada loopnya ya. Dia ada agak bengkok seperti itu. Kemudian ini ada epikotilnya ya, terlihat. Nah, kalau hipogeal, biji yang berkecambah satu atau monokotil ya, ini mulai dari biji ya, ini hipokotilnya, kemudian ini ada loopnya, ada bengkok ya, ini epikotilnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini adalah hipokotil, ini kotiledonnya, maka dia akan berkembang. Nah, ini adalah sifat-sifat perkecambahan yang menentukan sifat perakaranya. Ini akan menentukan sifat perakaranya yang agak berbeda ya, sedikit, tidak terlalu ini ya, terlalu banyak. Ini ada kecenderungan bahwa yang epigeal ini lebih ramai, lebih banyak di dalam akarnya ya. Oke, dan juga ini ada epikotilnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif atau struktur khusus ini terjadi dormansi atau masa istirahat benih. Dormansi adalah suatu keadaan di mana berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atau keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Apa pemicunya? Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, bisa keadaan fisik lingkungan, ataupun bisa disebabkan oleh kimiawi. Nah, sementara ini dormansi singkat bisa dikatakan tidak mempunyai masa dormansi. Misal contoh ya, tanaman apa? Tanaman jagung misalnya, kacang tanah dan lain-lain ya. Sementara ada dormansi yang cukup lama ya. Masa dormansi dapat dilakukan oleh biji sampai ratusan tahun. Ini luar biasa, sangat lama. Contoh misalnya yang membutuhkan dormansi yang sangat lama itu pada bunga teratai misalnya. Ada bunga lotus juga. Nah, ini bunga-bunga ini membutuhkan waktu bisa mencapai ratusan tahun. Luar biasa ya, subhanallah ya, Allahu Akbar. Begitu lamanya dormansinya. Bisa berapa generasi itu kalau untuk manusia ya, ratusan tahun itu. Jadi mungkin yang ratusan tahun tiba-tiba dia muncul teratai yang baru atau bunga lotus yang belum kita kenal ya. Mungkin dari zaman-zaman yang dulu ya, bisa saja muncul karena sifat dormansi ini. Oke, kita lanjut. Apa penyebab dari dormansi? Nah, penyebab terjadinya dormansi dipengaruhi oleh dua faktor. Di antaranya yang pertama itu fisik dormansi atau dormansi fisik ya. Misalnya dari kulit bijinya yang keras, dan fisiologis misalnya dormansi fisiologis misalnya dari embrionya sendiri. Dormansi fisik atau dormansi primer merupakan bentuk dormansi yang paling umum dan terdiri atas dua macam, yaitu dormansi eksogen dan dormansi endogen. Sementara dormansi eksogen ini adalah kondisi di mana persyaratan penting untuk perkecambahan, misalnya di situ harus ada air, ada cahaya dengan suhu yang optimal atau yang dibutuhkan, tidak tersedia bagi benih tersebut, sehingga dia gagal berkecambah. Ini dikenal dengan dormansi eksogen. Kemudian tipe dormansi ini biasanya berkaitan dengan sifat fisik kulit benih atau sheet coat-nya. Tetapi kondisi cahaya ideal dan stimulus lingkungan lainnya untuk perkecambahan mungkin bisa saja tidak tersedia. Nah, yang berikutnya itu adalah impermeabilitas kulit biji terhadap air.
Kemudian bisa juga resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Nah, dormansi yang disebabkan oleh penutup embrio atau dalam bentuk perikarp, ada testa, ada perisperma dan endosperma, termasuk di dalamnya pertukaran gasnya terhambat, kemudian penyerapan air terhambat, penghambatan mekanis, terjadi inhibitor atau water soluble di dalam penutup embrio. Nah, ini semua bisa menghambat terjadinya atau proses dormansi ini, atau memperpanjang proses dormansi ini, ya. Kemudian yang berikutnya yang mungkin bisa terjadi itu adanya zat penghambat. Itu beberapa hal, ya, penyebab terjadinya dormansi pada biji tanaman, ya, yang kita akan kembangkan. Oke, bagaimana teknik sekarang, ya, untuk mematahkan, ya, supaya dormansi secara fisik ini bisa kita kendalikan. Ada beberapa teknik yang bisa mematahkan dormansi fisik ini, antara lain misalnya dengan mekanisme perlakuan skarifikasi, ya. Apa itu perlakuan skarifikasi atau perlakuan mekanis, ya? Misalnya pada kulit biji dilakukan dengan cara penusukan, ya, atau penggoresan, atau pemecahan, atau pengikiran, atau pembakaran, ya, bukan dibakar benar-benar dibakar benar sampai gosong, tidak. Tidak, ya, dibakar bagian luarnya saja supaya nanti akses misalnya air itu bisa masuk ke dalam biji tersebut, atau dengan bantuan pisau, atau juga dengan bantuan jarum, atau dikikir, atau dengan kertas gosok atau amplas atau lainnya, adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dormansi fisik, ya. Yang kedua, bisa menggunakan air panas. Air panas mematahkan dormansi fisik pada leguminosa melalui tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan makroskleroidnya. Tapi jangan terlalu panas benar sampai bijinya matang. Ini juga tidak akan tumbuh juga, ya. Jadi bukan karena ininya, karena misalnya dia terlalu panas tentunya. Nah, metode ini paling efektif bila benih direndam dengan air panas. Kemudian pencelupan sesaat juga lebih baik untuk mencegah kerusakan pada embrio, ya, yang ada pada biji tersebut. Karena bila perendaman dilakukan lama, ya, panas yang diteruskan ke dalam embrio sehingga dapat menyebabkan kerusakan embrio tersebut. Itu harus hati-hati juga, ya. Harus dipantau juga suhu yang optimal. Nah, biasanya kita lakukan dalam skala kecil dulu dalam bentuk penelitian, kemudian kita dapatkan suhu optimal dan waktu pencelupan ke dalam air panas tersebut. Nah, suhu tinggi dapat merusak benih dengan kulit tipis, yang kulitnya tipis, hingga kepekaan terhadap suhu bervariasi tiap jenis biji, ya. Harus disesuaikan bijinya ini spesifikasinya seperti apa, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan metode ini dengan baik, ya. Ada yang berikutnya dengan perlakuan bahan kimia, ya. Bisa dengan air panas. Yang ketiga ini adalah perlakuan dengan bahan kimia. Perlakuan kimia dengan bahan-bahan kimia sering dilakukan untuk memecahkan dormansi pada beberapa benih. Tujuannya utamanya adalah menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki oleh air. Jadi ada infiltrasi air ke dalam benih tersebut pada waktu proses imbibisinya. Nah, larutan asam kuat seperti asam sulfat, ya, dengan konsentrasi yang pekat membuat kulit biji menjadi lunak sehingga dapat dilalui oleh air tentunya dengan mudah.
Nah, larutan asam untuk perlakuan ini adalah asam sulfat pekat misalnya H2SO4. Asam ini menyebabkan kerusakan pada kulit biji dan dapat diterapkan pada legium maupun non-legium. Tetapi metode ini tidak sesuai dengan benih yang mudah sekali menjadi permeable, ya, jadi mudah ditembus. Ini kurang cocok karena nanti bahan kimianya itu masuk karena asam akan merusak embrio, jelas ini ya. Lamanya perlakuan larutan asam harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, kulit biji atau perikarp yang dapat diretakkan untuk memungkinkan terjadi proses imbibisi. Kemudian yang kedua, larutan asam tidak mengenai embrionya, karena kalau sudah mengenai embrio pasti embrio itu akan mati. Jadi tujuan perlakuan ini tidak akan tercapai. Ini harus benar-benar ya, kalau bisa ada naskah penelitiannya yang sudah mencoba sesuai bijinya, karena mempunyai spesifikasi kekuatan dari perikarpnya itu yang berbeda tentunya ya. Syukur-syukur sudah ada penelitiannya yang diharapkan seperti itu. Kemudian berikutnya perlakuan menggunakan temperatur. Bisa rendah atau stratifikasi, pemberian suhu rendah selama waktu tertentu berbeda untuk setiap jenis tanaman, dapat menghilangkan penghambatan pertumbuhan, atau dilakukan rendah dulu lalu tinggi. Nah, temperatur tinggi hanya radikalnya, diikuti temperatur rendah untuk epikotilnya. Perbedaan ini tidak boleh lebih dari 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, ada juga memberikan perlakuan cahaya. Jumlah cahaya, intensitasnya berapa, kemudian panjang harinya juga dapat mempengaruhi laju perkecambahan, terutama bibit-bibit memang yang berasal dari daerah temperate yang 4 musim. Selain meningkatkan persentase perkecambahan, juga dapat meningkatkan laju perkecambahannya. Ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan di dalam meningkatkan supaya bisa dormansinya kita patahkan ya. Nah, dormansi fisiologis sekarang ya, atau dikenal dengan dormansi sekunder. Penyebabnya adalah embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum matang dia. Nah, benih yang demikian ini ya memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat berkecambah atau diperlukan proses penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan ini berbeda-beda, dari kurun waktu beberapa hari sampai beberapa tahun tergantung jenis benihnya. Nah, benih-benih ini biasanya ditempatkan pada kondisi temperatur dan kelembapan tertentu agar viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk dengan sempurna dan dapat berkecambah. Nah, bagaimana mekanisme dormansi sekunder ini? Diduga karena terkena hambatan pada titik-titik krusial ya, yang sangat krusial, misalnya dalam sekuan metaboliknya menuju perkecambahan. Ada faktor yang lain, misalnya ketidakseimbangan ya zat pemacu pertumbuhan atau ZPT versus ya zat penghambat pertumbuhannya. Nah, dormansi karena hambatan metabolisme pada embrio terjadi karena adanya zat-zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Misalnya di situ ada amonia, ada asam benzoat, ada etilen, ada alkaloid, ada kumarin yang memang dapat menghambat kerja enzim alfa dan beta amilase yang ada pada bibit atau biji tersebut. Nah, contoh misalnya selada dapat berkecambah langsung bila diberi suhu misalnya di bawah 20 derajat Celcius. Tetapi setelah disimpan dapat berkecambah walaupun suhunya 30 derajat Celcius. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi setiap bibit tanaman itu mempunyai spesifikasi dan harus kita ketahui ya, termasuk untuk hijauan pakan ternak apakah dibikin nanti seperti apa nantinya ya.
ya. Ini adalah strategi kita bagaimana mengembangkan supaya bibit itu bisa berkecambah dengan baik atau bisa berkembang tumbuh dengan baik. Sekian dulu ya. Semoga Anda bisa memahami, mudah-mudahan Anda tetap bersemangat ya, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi masih berlangsung ya. Semaksimal mungkin Anda di mana saja Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.